warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dulu karena kalian sudah meluangkan waktunya di jam pulang sekolah melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya udah pada makan siang semuanya? Udah sholat juga? Udah sholat. Yang lain yang boleh sholat udah sholat? Udah. Jangan minta ampun. Oke, nah jadi ini yang sesi A semua kan? Oke, nah jadi kalian sebelumnya sudah ada Ibu share mengenai bimbingan kelompok di grup ya? Di grup kelas yang video? Belum ya? Ya, sebelumnya udah ada yang kenal sama Ibu? Fatimah? Siapa? Bu Fitra. Jadi kenalan dulu lah ya. Nama Ibu Fitra Suryati, bisa dipanggil Bu Fitra. Ibu mahasiswi PPL Universitas Riau dan Ibu di jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya di sini bimbingan konselingnya sama Bu Kim ya. Bu Im Kafitria. Nah, jadi karena kebetulan Ibu mahasiswi PPL di sini, untuk beberapa bulan Ibu yang menggantikan Bu Kim. Nah, jadi program itu sekarang yaitu adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu kalian belum ada videonya? Belum kan? Nah, jadi kita kenalan dulu. Terus Ibu tinggalnya di Jalan Paus, Perumahan Paus Mawar. Ada yang sama? Nah, dan apa lagi? Ibu asalnya dari Tembilahan. Ada yang sama Tembilahan? Nah, juga. Tapi Molek. Berarti kalau pulang dari sini satu arah lah ya Tembilahan. Sekolah lagi ada yang ditanyakan lagi. Alamat udah, nama udah. Nah, katanya aja nama Ibu. Umur Ibu kira-kira berapa? 23. Kak Ibu seumuran sama kalian? Ibu umurnya 22 tahun. Terus lanjut ya, perkenalannya dari Ibu udah, dari kalian lagi. Mau dari mana dulu nih? Dari kanan, tengah, dari kiri, dari mana? Yang pas, yang mau berpartisipasi duluan ya. Lanjut ya, jadi perkenalannya dari sini dulu. Dari Ibu Sarang. Ya, lanjut. Anissa panggilannya. Wina. Oh, ya, Wina. Anissa. Lanjut. Nama saya Siti Fadila, biasa dipanggil Dila. Alamat di Gandung Kanan. Asal sekolah dari SMP di Salon. Sama satu SMP. Oke, siapa? Wina. Dila. Wina. Dila. Perkenalkan, nama saya Siti Tasya Putri. Saya biasa dipanggil Aisyah. Saya dari Molek, tapi di sini tinggal sama Andre. Di mana? Di Jalan Pemuda Tampar. Oh, di mana namanya? Yang Pemuda Tampar. Oh iya ya. Terus lanjut. Pemuda Tampar atau sekolah dari pimpinan Negeri 1 Pasar Tinggi. Ya. Jadi kalau di sini pulangnya Ibu adalah orang tua dia Molek. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Kaila Nurita, biasa dipanggil Kaila. Alamat Jalan Garuda Ujung, alumni SMP IT Alba-Ina. Di sampingnya? Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya tinggal di Jalan Pasir Putih. Saya alumni dari SMP 34 Ramadi. Siapa tadi? Putri? Maharani. Oh, Putri. Karena jamnya jam rawan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rita Putri, biasa dipanggil Rita, tinggal di Pasir Putih, alumni dari MSC
yang di simpang 3 ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Tina Zulina, berdasarkan ini tinggal di kampus. Di Jalmos di mana? Oh, kakak. Di ini siapa namanya? Lutfi. Lutfi ini ada yang mirip sama siswa ini juga di Pancet 1. Jenata Putri kenal? Itu sama Jenata Putri. Ibu kenapa dia itu di Jena? Dari matanya. Karena pakai masker. Nah, jadi semuanya udah saling kenal, udah kenal sama ibu dan ibu juga udah kenal sama kalian. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya bimbingan kalian belum pernah melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu ya kita membentuk suatu kelompok. Di dalam kelompok itu kita akan membahas suatu materi atau kita saling memberikan pemahaman kita terhadap materi tersebut. Nah, dan kebetulan hari ini kita akan mengangkat judul yaitu mengenai cara mengatasi rasa rendah diri. Oke. Nah, kemudian gunanya kita melakukan bimbingan kelompok ini agar kita memperoleh pemahaman dan agar kita tuh terhindar dari rasa yang rendah diri terhadap diri kita sendiri, yaitu tidak menghargai. Nah, dan juga sebelumnya kalian udah tahu kenapa ibu tadi suruh duduk yang melingkar? Kenapa nggak duduknya yang pas lurus tadi? Yang tahu nggak kenapa? Ya, biar bisa diskusi. Terus ada lagi? Biar apa? Duduk melingkar ini kira-kira ngapain nih? Supaya apa? Ya, saling berhadapan biar bisa berdiskusi. Apa lagi bagus? Nah, jadi duduk ya apa? Oh enggak. Jadi duduk melingkar di sini supaya kita tuh saling bertatapan. Terus kita ketika teman kita lagi mengungkapkan pendapatnya, mengasih masukan, kita bisa melihat ekspresinya. Kemudian kalau ada yang ngantuk nanti kita bisa lihat nih siapa yang ngantuk gitu. Jadi tidak ada saling membelakangi. Nah, sampai di sini bisa dimengerti atau ada yang mau dipertanyakan lagi mengenai kegiatan kita dalam bimbingan kelompok pada hari ini? Tidak. Jadi sudah bisa dimengerti dan bisa dilanjutkan ya. Oke. Nah, jadi materi kita yaitu apa? Judulnya tadi mengatasi rasa rendah diri. Sebelumnya di sini kalian pernah nggak merasa rasa rendah diri terhadap diri kalian? Sering ya. Itu kayak insecure. Ya, kayak dia beda rasa rendah diri, kan ada dua perspektif tuh. Rasa rendah diri terus kayak insecure dan rasa rendah dirinya tuh kayak kita merendah yang merendah diri. Ya, merendahkan diri sendiri dan rendah diri yang kayak tidak sombong. Ada juga kan? Nah, jadi rasa rendah diri di sini tuh lebih ke insecure-nya. Gitu. Jadi kita tidak percaya terhadap diri kita. Nah, jadi rasa rendah diri itu tadi benar insecure. Kemudian kita merasa diri kita tidak berharga. Nah, jadi dari kalian semua ada nggak yang merasa bahwa dirinya itu tidak berharga? Gitu. Kayak merasa apalah aku nih gitu. Ada nggak? Sering ya, itu biasa gitu. Jadi kalian merasa rendah dirinya tuh yang gimana? Nah, terus apa lagi? Kira-kira kalau dengar rendah diri itu apa yang terbayang sama kalian? Yang buruk-buruk, kayak nggak percaya sama diri sendiri. Benar. Iya. Nah, jadi rasa rendah diri itu kita merasa bahwa diri kita itu tidak sama dengan orang lain. Misalnya orang lain itu lebih unggul daripada kita gitu. Dan juga kita apalagi kalau kita dalam berteman kan, kita melihat teman kita tuh lebih unggul daripada kita. Misalnya entah itu dalam prestasi, dari segi belajar, terutama fisik juga, ya kan? Kayak kok dia cantik, kok dia putih, kok aku pendek gitu. Pernah nggak? Sering. Nah, jadi
sama kalian, tips atau cara kalian menghadapi rasa rendah diri itu gimana? Mulai dari sini deh, kasih satu tips. Kan masing-masing pernah merasa rendah diri nih. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya kalau dari kalian? Kalau misalnya lagi main kan, nanti lupa nanti kalau misalnya di sini Oh, berarti mengatasi rasa rendah dirinya itu dengan melakukan hobi atau hal yang disuka. Iya, oke, oh, bagus. Terus yang sampingnya, kalau misalnya pernah merasa dirinya tuh nggak berharga nggak? Pernah tuh? Kayak misalnya, kok teman aku tuh pintar ya, kok hebat prestasinya gitu, kok aku cuma gini-gini aja gitu. Pasti pernah lah kan. Ini gimana atasinya tuh? Oh, berarti belum aja berpikir positif. Udah capek mikir gitu kan, gitu-gitu juga lah aku. Oke, lanjut di sampingnya Maharani. Kan kalau misalnya rendah dirinya menurutnya kayak dalam belajar gitu, kok dia bisa ya gitu, kita enggak. Ya, kalau ngatasinya ya kayak kita juga sama-sama manusia kok itu bisa jadi belajar. Tapi kalau misalnya kayak fisik itu ya gimana, udah takdir misalnya gitu kan, udah pengaruh mungkin kan. Kalau fisik kan mungkin dari gennya atau apa, ya udah terima takdir aja. Oke, bagus. Jadi lebih ke berpikir positif bahwa Allah tuh menciptakan kita berbeda-beda, ya kan, memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Terus selanjutnya melihat kelebihan diri. Oke, bagus tuh melihat kelebihan diri. Jadi kalau melihat kelebihan diri itu kita tidak selalu memandang rendah diri kita kan, karena setiap kelebihan pasti ada kekurangan, setiap kekurangan juga pasti ada kelebihannya kan. Selanjutnya Sama melihat kelebihan, tapi keluarga juga kayak dulu kan Aisyah kan agak gemuk kan gitu, sebelumnya itu di pipi aja. ya, Terus kayak bilang sama mama pengen tiru sedikit kan gitu, terus kata mama kayak nggak usah lebih bagus cabi. Jadi kayak ya lingkungannya juga nggak terlalu Masih membuat dari insecure lingkungan. ya. Jadi kayak kadang dilupain aja gitu. Atau main sama kucing, cari hal yang yang disukai. Atau nonton. Oke, bagus. Sampingnya Kayak lebih melihat di bawah kita gitu, jadi bersyukur. Misalkan kita tuh nggak selamanya kan di atas langit masih ada langit. Iya, benar. Kita nggak selamanya perfect gitu. Jadi ada yang aja. Aku setuju tuh. Oke. Ya udah bu. Maunya dari sini dulu tadi kan. Banyak jalan. Terus kayak ya udah, kayak capek mikir bu. Tapi lupain aja gitu. Tapi besok muncul pemikirannya. Lupain lagi. Oke. Jadi memang kalau kita merasa rendah diri itu, kita harus ada memiliki motivasi dari luar maupun dari dalam. Maksudnya dari luar di sini kayak tadi keluarga, ya kan, yang mendukung kita, lingkungan kita. Kemudian kalau dari dalam, berarti dari dalam diri kita, yaitu motivasi dari diri kita tadi. Misalnya bisa kayak melupakan aja, terus tadi berpikir positif, terus di atas langit masih ada langit, bersyukur gitu. Nah, jadi sebenarnya dampak positif dari kita, dampak negatif dari kita merasa rendah diri itu ada yang tahu nggak? Ya, depresi, terus Jadi ya benar, diri, ya nutupin diri. Nah, jadi kalau kita merasa rendah diri itu banyak berdampak, terutama dampak negatifnya. Yang pertama, semakin menutup kelebihan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi kenapa dampak negatifnya selalu menutup kelebihan yang ada di diri kita? Karena kita selalu memandang bahwa diri kita tidak memiliki apa-apa gitu. Dan kita melihat kelebihan yang ada di orang lain terus. Nah, jadi kira-kira sampai di sini kalian ada nggak nih? Masih terpikir nggak
negatif dari rasa rendah diri itu apa selain yang tadi? Introvert, pendiam ya, bagus ya. Ada lagi? Maju-maju. Oke, nah jadi tadi kan kalian udah tahu nih dampak positif dari rasa rendah diri, kemudian dampak negatifnya juga. Kira-kira kalian mau selanjutnya mau tetap memiliki rasa rendah diri terhadap diri kalian atau gimana? Sedikit boleh, karena sesuatu itu ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya gitu, asalkan jangan terlalu berlebihan. Nah gitu. Jadi gimana? Pastinya nggak mau lah kan, karena menutupi kelebihan yang ada di diri kita. Oke, nah sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan lagi? Nggak tahu kelebihan dari diri kita. Nah, kalau kita nggak tahu dari kelebihan diri kita tuh, teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Coba hal baru. Iya, hal yang kita suka. Kemudian coba ketika kita lagi sendiri nih, kita buat tulis misalnya apa hobi yang kita suka, kemudian kita sukanya ngapain, apa yang kita tidak suka, terus pelajaran apa yang kita suka. Nah dari situ mulai tergambar tuh bakat kita di mana. Namanya hobi. Iya. Scroll TikTok, lihat TikTok pasti nanti jadi artis TikTok. Tapi kita nggak bisa pansos. Jadi nanti kita lanjut aja ya. Nah, jadi Ibu minta saran dari kegiatan kita pada hari ini, kira-kira kesan dan kesannya apa? Ya, kita menikmati masing-masing. Oke, nah jadi bagus sekali sarannya untuk diri pribadi dan juga teman-temannya. Nah kira-kira kapan nih kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi? Atau kita diskusikan di grup aja? Enggak, ini nanti sekali aja lagi. Atau di grup aja? Di grup enggak, di WA aja. Di WA aja. Nah jadi nanti kita hubungi di WA aja dan Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mau mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau dia ya.